Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia tetap memilih Stadion Gelora Bung Karno sebagai kandangnya. Warganet di tanah air pun tak henti-hentinya mengutarakan kekhawatirannya terhadap kualitas rumput GBK. Menanggapi hal tersebut, salah satu pengurus Stadion GBK membenarkan bahwa pekerjaan renovasi stadion sedang berlangsung. Dan Timnas Indonesia akan bermain di lapangan yang dijamin kualitas rumputnya. Dengan berbagai pertimbangan antara lain perlindungan cagar budaya, modernisasi pemeliharaan halaman rumput Bung Karno paling cocok yang menggunakan teknologi seperti di Singapura. Namun untuk hasil maksimal diperlukan waktu yang tidak sebentar. Sementara untuk pemeliharaan rumput rutin di seluruh stadion, disiapkan anggaran tahunan berkisar 5 miliar rupiah hingga 9 miliar rupiah tergantung kondisi rumput saat digunakan. Timnas Indonesia jadi salah satu tim yang terus menambah kekuatan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadirnya pemain keturunan tentu menambah opsi bagi Sintayong dalam meracik skuadnya. Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan, Sintayong memiliki data yang melimpah terkait pemain keturunan. Kondisi ini pun membuat Sintayong sebenarnya memiliki banyak pilihan dalam menentukan komposisi timnya. Menurutnya ini jadi langkah krusial agar Timnas Indonesia bisa konsisten. Sintayong itu punya stok pemain 50 database-nya. Misal kalau Jordi Amat udah peak performance, sekarang turun, gantinya banyak. Elkan nggak bisa datang, tidak usah khawatir, karena stok dari U23 juga ada. Jelas manajer Timnas Indonesia. KMSK Dense melepas gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Klub asal kasta kedua Liga Belgia itu tak memperpanjang kontrak gelandang berusia 19 tahun ini bersama 10 pemain lain. Meski demikian, ada fakta unik yang tersaji. Bahkan hingga memunculkan selentingan jika mantan pemain Persebaya Surabaya itu tak jadi hengkang. Pasalnya Marcelino rupanya masih membubuhkan akun KMSK Dense di bio Instagramnya. Bahkan semenjak pengumuman resmi dilepas 1 Juli lalu atau hampir 2 pekan, gelandang yang akrab disapa Marceng itu masih menyematkan akun KMSK Dense. Namun demikian, situasi terkini membuat Marcelino Ferdinand berstatus tanpa klub. Akan tetapi ia dirumorkan sedang dilirik oleh Oxford United. Manajer Timnas Indonesia U19 Ahmad Zaki Iskandar menyatakan Timnas Indonesia U19 tak pasang target juara di Piala AFF U19 2024 ini. Hal itu disebabkan fokus timnya saat ini harus melaju ke babak semifinal lebih dahulu. Lebih dari itu, Ahmad Zaki mengatakan tim pelatih Timnas Indonesia U19 menjadikan Piala AFF U19 2024 sebagai ajang untuk melihat kemajuan para pemain setelah ditempa dalam TC, uji coba dan beberapa turnamen pemanasan. Pasalnya ujian sesungguhnya untuk Timnas Indonesia U19 adalah kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang mana akan bergulir pada 25 hingga 20 September mendatang. Namun demikian, Ahmad Zaki Iskandar tetap mengingatkan para pemain harus menampilkan performa terbaik dalam Piala AFF U19 2024 ini. Dengan begitu, timnya dapat melampaui target yang sudah diberikan. Pemain asuhan Nova Arianto bakal bertanding dalam babak kualifikasi Piala Asia U17 di Kuwait. Lagi-lagi mereka bakal berhadapan dengan Australia yang menjadi momok di partai semifinal Piala AFF U16 kemarin. The Socceroos pun cukup merepotkan, ditambah kesalahan-kesalahan yang tidak perlu yang berujung merugikan. Menariknya, Indonesia pun bisa tetap melawan meski kalah jumlah pemain. Tentu pertemuan kedua di kualifikasi Piala Asia U17 ini bisa menjadi panggung balas dendam yang harus dimanfaatkan. Australia senior sendiri memang langganan Piala Dunia. Performa para juniornya di U16 pun tak kalah diakui setelah menjuarai Piala AFF U16. Namun demikian, Timnas Indonesia tidak perlu gentar. Nova Arianto sendiri pun meminta para pemainnya untuk tidak takut menghadapi tim manapun, termasuk Australia yang di atas kertas memang jauh lebih kuat. Selain Australia, Timnas Indonesia juga akan menghadapi Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara pada Oktober mendatang.
Saran Kim Pan Gon kepada Federasi Malaysia atau FAM agar mengikuti cara Indonesia menggunakan pemain keturunan dalam membangun tim nasional bukan isapan jempol belaka. Pasalnya Malaysia mulai mencari pemain keturunan untuk dijadikan pilar andalan tim nasional lewat jalur naturalisasi kewarganegaraan. Dalam hal ini Kim Pan Gon seperti benar-benar tersihir kekuatan timnas Indonesia dengan para pemain keturunan yang masuk di dalamnya. Terkini media lokal Malaysia Makan Bola pun mewartakan bahwa 3 pemain keturunan asal Belanda berpotensi untuk dinaturalisasi dan membela tim nasional. Menariknya 2 dari ketiga pemain tersebut merupakan pilar andalan salah satu klub besar kompetisi kasta teratas Liga Belanda atau Eredivisie yakni PSV Eindhoven. Kedua pemain yang dimaksud adalah Robin van Deuven dan Jason van Deuven. Khusus untuk Jason, saat ini disebut masuk ke skuad tim utama. 3 pemain keturunan itu pun dinilai memiliki keturunan asal Malaysia, tepatnya dari Terengganu. Kabar menarik datang dari pemain berdarah Brasil Hugo Samir yang resmi bergabung ke klub Liga 1 Persik Kediri. Untuk diketahui musim lalu, putra Jackson F. Tiago itu bergabung dengan skuad Pondok FC dengan status pinjaman dari Persis Solo. Didatangkannya Hugo Samir 19 tahun, diantaranya untuk memenuhi regulasi baru, yaitu klub diharuskan menurunkan pemain U22 sebagai starter dan tampil minimal 45 menit. Hugo sendiri tidak datang sendirian, dia direkrut bersama 3 pemain muda lainnya. Mereka adalah Dede Sapari, Zikri Ferdiansyah, dan Rifki Rai. Rospide pun menyebut kehadiran 4 pemain muda itu sangat penting, meski mereka sudah memiliki Haikal dan Calvin. 2 pemain Elite Pro Academy itu pun sudah berlatih dengan tim senior. Timnas Putri Indonesia harus menelan kekalahan dalam laga yang berlangsung di Hong Kong Football Club Ground pada Kamis 11 Juli malam. Dalam laga ini Indonesia dibungkam dengan skor 2-3 oleh Hong Kong. Adapun 2 gol yang diciptakan oleh Timnas Indonesia dicatatkan oleh Citra Ramadhani dan Marcella Alwi. Kendati kalah, tim Merah Putih masih bisa membalas kekalahan tersebut. Pasalnya pertandingan uji coba leg kedua melawan Hong Kong bakal dihelat pada 14 Juli mendatang. Dilansir dari Twitter X @womanfooty_id, ada 4 pemain dari skuad Timnas Putri U17 yang dimainkan oleh sang pelatih Satoru Mochizuki. Juru taktik asal Jepang itu memanfaatkan talenta lokal dalam timnya kali ini. Tidak ada satupun pemain keturunan yang dimainkan oleh Mochizuki sebagai starter melawan Hong Kong. Sementara itu ini menjadi pertama kalinya Indonesia menelan kekalahan di bawah asuhan Mochizuki. Sebelumnya, Zahra Musdalifah dan kawan-kawan meraih 3 kemenangan berturut-turut. Media Inggris The Sun menyinggung kontroversi yang pernah dibuat oleh Franciscus Latexier, wasit yang akan memimpin final Euro 2024 ketika memimpin laga timnas Indonesia U23 kontra Guinea. Meskipun demikian, media Inggris tersebut tetap berpikir bahwa Latexier juga bisa menjadi pertanda keberuntungan bagi The Three Lions. Karena Manchester City pernah mengalahkan Sevilla di Piala Super Eropa ketika dipimpin oleh wasit asal Prancis tersebut. Ada beberapa pemain Inggris dan Spanyol yang pernah terlibat dalam laga tersebut, seperti Phil Foden hingga Rodri. Serangkaian kontroversi pun tercipta karena sebelum memberikan penalti kepada Guinea pada menit ke-28, pelanggaran yang dilakukan oleh Witan Sulaiman terlihat terjadi di luar kotak penalti. Tak cuma sekali, Latexier juga memberikan penalti kedua kepada Guinea pada babak kedua. Namun berdasarkan tayangan ulang, tackle Alvandra Dewangga berhasil mengenai bola. Atas peristiwa itulah, pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong pun menggamuk terhadap sang pengadil lapangan hingga di kartu merah.